Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, ma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para habaib, para masyayikh, para bini sepuh, para sesepuh, tokoh-tokoh masyarakat Surakarta, yang saya hormati juga seluruh para jamaah hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama, kita sangat gembira sekali pada malam hari ini bahwa tokoh-tokoh, para alim ulama, pimpinan-pimpinan ormas, ya, berbagai lintas ormas dan lintas faham yang ada di Surakarta ini duduk bersatu dalam satu panggung untuk merajut ukhuwah Islamiyah dan doa untuk negara Republik Indonesia. Dan saya yakin bahwa duduk kita di sini akan menggembirakan hati junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya muslimin dan muslimat di mana saja mereka berada, ya, dalam faham apa saja, mereka adalah saudara. Semua adalah saudara. Bahkan persaudaraannya itu diumpamakan oleh Nabi Muhammad SAW kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Tubuh kita tidaklah mungkin semua kepala atau semua kaki. Justru tubuh kita ini memiliki anggota tubuh yang berbeda-beda, tetapi memiliki tujuan yang sama dan saling membela dan saling merasakan. Ya, apabila sakit satu tempat, maka akan merasakan sakit semua. Ya, apabila senang akan senang semuanya, karena kita adalah satu tubuh. Sebagaimana juga satu bangunan yang begini besar, yang kokoh, sudah ratusan tahun, ini tidak dibangun hanya dengan pasir semuanya, tidak dibangun atau dengan semen saja, atau tidak dengan labur saja, tapi perbedaan-perbedaan itu justru saling menguatkan. Adanya pasir, adanya semen, adanya air, adanya bata, dan akan ada berbagai macam perbedaan. Apabila disatukan, justru itu akan menimbulkan sebuah kekuatan yang dahsyat. Para jamaah yang dimuliakan Allah, momentum sekarang ini kita diingatkan dengan peristiwa hijratun Nabi Muhammad SAW. Baru saja kita memperingati 1 Muharram. Kenapa Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjadikan momentum hijratun Nabi Muhammad SAW sebagai pertama perhitungan Islam? Bukan dari kelahiran Rasulullah atau bukan dari turunnya Al-Quran, tapi dari hijratun Nabi Muhammad SAW kita bisa ambil kesimpulan, dan beliau faham itu, Sayyidina Umar, bahwa tonggak kejayaan umat Islam, kemenangan umat Islam, dan tonggak keberhasilan umat Islam yang sampai seluruh penjuru dunia yang ada di Madinah Munawwarah diawali oleh Nabi SAW, diawali dari hijratun Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bisa ambil pelajaran durusul hijrah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hijratun Nabi Muhammad SAW, merupakan tonggak awal dari kejayaan umat Islam. Wajib tiap-tiap pribadi muslim harus faham rahasia yang sudah digariskan, ditanamkan dan dicontohkan Nabi SAW dalam hijrahnya, sehingga diambil itu oleh Sayyidina Umar sebagai tonggak awal dari kalender Islam.
Durusul hijrah yang pertama, bahwa di situ ada yang namanya husnul tadbir, bagusnya strategi yang jitu yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana? Rasulullah dari Mekah menuju Madinah tidak mengikuti jalur yang biasa dilalui orang-orang yang berjalan menuju Madinah, tetapi justru beliau berbalik arah menuju ke Gua Thur, dan selama di Gua Thur yang 3 hari 3 malam di sana, itu merupakan strategi jitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau memantau kondisi yang ada di Mekah Mukarramah yang dalam keadaan genteng mau membunuh beliau. Apa yang terjadi? 3 hari itu Rasulullah mendapat informasi dari Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Asma binti Abu Bakar, perempuan pun juga berperan dalam keadaan hamil, mengirim makanan ke Gua Thur yang begitu tinggi. Kemudian dalam perjalanan pun penuh dengan husnul tadbirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau umat Islam ingin diberi kejayaan, diberi kemenangan oleh Allah dengan pelaksanaan syariat Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, takwa kepada Allah hidup di mana-mana, maka yang pertama kali harus dipelajari oleh tiap-tiap muslim, terutama tokoh-tokohnya, pandainya melaksanakan strategi yang jitu yang telah digariskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Husnul tadbir. Yang kedua adalah ukhuwah. Awal pertama kali beliau sampai di Madinah Munawwarah, apa yang beliau pertama kali lakukan? Ini merupakan dasar, ini merupakan fondasi yang harus difahami dalam lubuk hati yang paling dalam tiap tokoh-tokoh muslimin seluruh dunia. Rasulullah menjalankan ukhuwah Islamiyah antara muhajirin dan ansor, disaudarakan oleh Rasulullah, disatukan oleh Rasulullah, antara kaum muhajirin dan ansor. Mereka bersaudara, fulan bersaudara dengan fulan, fulan bersaudara dengan fulan, fulan bersaudara dengan fulan, ditunjuk satu persatu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita faham, tidak mungkin rahmat Allah turun, tidak mungkin pertolongan Allah turun. Jangan mimpi kejayaan akan datang kalau kita cakar-cakaran, kalau kita caci makian di mimbar atau di majelis-majelis kita atau di masyarakat umum, gara-gara beda, satu tahlilan, satu tidak tahlilan, satu pakai kunut dan satu tidak pakai kunut, satu suka maulid dan satu tidak suka maulid, sehingga kita tidak rukun, pendelengan dan tidak mau saling sayang menyayangi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ukhuwah yang pertama kali dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ukhuwah muhajirin dan ansor itu merupakan garis yang telah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsan. Apa gelarnya? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Para muhajirin dan ansor dari orang-orang yang as-sabiqun al-awwalun, dalam orang mereka yang masuk Islam, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kitalah pengikut muhajirin dan ansor dengan baik. Maka apa mereka akan dapatkan? Muhajirin dan ansor dan para pengikut yang setelahnya mengikuti jalan hidup mereka dan perjalanan perjuangan mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Siap bersatu umat Islam? Tidak lagi kita caci maki dalam mimbar, tidak lagi kita saling salah menyalahkan gara-gara furu'iyah. Siap? Para jamaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga, Rasulullah SAW yang pertama kali beliau lakukan membangun masjid. Beliau singgah di Kuba selama 3 hari atau 7 hari. Beliau
mewakafkan tanah dan dibangun masjid di Kuba. Sampai sekarang ini itu masjid ada. Sampai di Madinah Munawwarah, begitu ontanya berhenti dalam satu tempat, beliau mengatakan, ini tanah siapa? Oh, tanahnya fulan ya Rasulullah. Ini adalah masjid saya beli dan saya akan wakafkan untuk masjid. Beliau beli dengan hartanya pribadi 2000 meter, sampai sekarang itu masjid menjadi masjid pokoknya Raudhatul Syarif. Itu adalah wakaf dari pribadi Nabi SAW, membangun masjid. Berarti para jamaah yang mulia, jadikan masjid ini, jadikan masjid-masjid kita tempat untuk tarbiyah ruhiyah, tarbiyah batiniyah, tarbiyah jasadiyah, tarbiyah ukhuwah, dan tarbiyah segala tarbiyah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Pembangunan mental, pembangunan spiritual, pembangunan rohani kita. Hidupkan takwa, hidupkan yakin, hidupkan iman, hidupkan Islam, hidupkan ihsan dalam hidup kita melalui masjid kita. Yang terakhir para jamaah, apa yang digariskan Rasulullah? Rasulullah SAW membuat pasar. Apa yang digariskan Rasulullah? Di sana ada pasarnya Yahudi. Maka Rasulullah mengatakan, kita buat pasar sendiri, kata Nabi. Kita buat pasar sendiri. Maka dibuatlah pasar yang ada di Baqi, pasarnya umat Islam. Apa itu pasar, Pak Jamaah? Pasar adalah tempat untuk transaksi produk-produk muslimin, yang membuat muslimin yang membeli orang Islam. Ya, akhirnya close loop, uang itu berputar kepada muslimin sendiri. Apa yang terjadi pada hari ini para jamaah mulia? Coba diteliti yang ada di toko-toko, yang ada di mal-mal. Semua hampir 90% lebih produknya bukan produk umat Islam. Ya, bukan produk umat Islam. Kitalah orang-orang yang konsumtif, yang membeli pegawainya orang Islam, pabriknya di negeri Indonesia, dan pemiliknya mereka, dan yang beli kita. Maka pasar milik mereka, milik daripada orang-orang yang bukan muslimin para jamaah. Sadarlah ada UMKM sekarang ini. Mudah-mudahan kita bisa hidupkan produk-produk halal di kalangan umat Islam. Terakhir ceramah saya akan membawa satu hadis Rasulullah. Tolong dibuat satu pelajaran. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hanbal dan lain sebagainya dalam Turuqul Mukhtalifah. Rasulullah bersabda fi ma'nal hadis, iftaraqatil yahud ihda wa sab'ina firqatan waftaraqatin nasara ithnaini wa sab'ina firqatan wa sataftariku hadhihi ummah. Dalam riwayat, wa sataftariku ummati ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahid. Qila wa man hum ya Rasulullah? Qala ana wa ashabi ma alaina ana wa alaina ma ashabi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah pecah, kata Nabi, telah pecah Yahudi 71 firqah, dan telah pecah Nasrani 72 firqah, dan akan pecah umatku 73 firqah. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Siapa itu ya Rasulullah? Yang ada saya dan sahabat-sahabat saya. Para jamaah yang mulia, para alim ulama hebat seperti Al-Imam Al-Ghazali, kalau ulama al-mutaakhirin seperti Syekh Muhammad Ramadan Buti, seperti Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, dan para alim ulama yang banyak.
beliau mensyarahkan, memaknai ini hadis. Coba perhatikan wahai saudara, ketika Rasulullah menyebutkan Yahudi, beliau menyebutkan Yahudi. Ketika Rasulullah menyebutkan Nasrani, Rasulullah menyebutkan Nasrani. Tidak, kalau ketika Rasulullah menyebutkan tentang Islam, tidak menyebutkan akan pecah Islam, tapi belum mengatakan wasataftariku ummati, akan pecah umatku. Maka para ulama mengatakan, Rasulullah mengatakan umat, ketahuilah bahwa umat itu dibagi dua, dan ini mafhum di kalangan muslimin. Umatnya Rasulullah dibagi dua. Yang pertama adalah ummatul ijabah, dan yang kedua adalah ummatul dakwah. Ummatul ijabah maknanya adalah umat yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka adalah muslimin. Setiap orang yang sudah yakin bahwa Tuhannya adalah Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, maka dia adalah umatnya ijabah, umat Islam, umatul ijabah. Adapun umat yang kedua adalah umatul dakwah. Umat dakwah adalah umat objek yang belum mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapapun mereka yang belum mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu adalah umat dakwah. Maka ketika Rasulullah mengatakan kulluha finnar illa wahid, maksudnya adalah semuanya orang yang belum mengucapkan la ilaha illallah, itulah umatud dakwah yang belum yakin kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itulah yang dimaksudkan kulluha finnar illa wahid, satu yang masuk surga. Siapa? Setiap orang, bangsa apapun, warna kulit apapun, yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semuanya min ahlul jannah. Semuanya min ahlul jannah dengan syahadatnya Rasulullah, walaupun ada sebagian kita yang tidak suka. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Maka orang yang tahlilan masuk surga. Amin. Orang yang tidak mau tahlilan masuk surga. Amin. Orang yang suka maulid masuk surga. Amin. Orang yang tidak suka maulid juga masuk surga. Amin. Siapapun organisasinya dan apapun fahamnya, asal dia mati membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia adalah min ahlul jannah dan dia adalah saudara kita. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.